Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kisah hidup yang luar biasa, penuh pengorbanan dan kesetiaan. Beliau berasal dari keluarga kaya di Makkah dan merupakan pemuda yang tampan, terhormat, dan sangat disayang oleh ibu dan keluarganya. Sebelum memeluk Islam, Mus'ab hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Namun setelah menerima hidayah Islam, ia mengubah kehidupannya sepenuhnya demi perjuangan agama Allah. Mus'ab bin Umair dilahirkan di Makkah. Ia dikenal sebagai pemuda yang sangat tampan dan memiliki kehidupan yang serba mewah. Pakaian dan makanan terbaik selalu tersedia baginya. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para muarikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat, seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Walaupun usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Namun, kehidupannya yang penuh kemewahan itu berubah setelah ia mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW. Musa pertama kali mendengar ajaran Islam melalui seorang sahabat Nabi, yaitu Tufail bin Amr ad-Dawsi. Setelah mendengarkan ajaran Islam, hati Mus'ab terbuka dan ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusannya ini menimbulkan kemarahan keluarganya, terutama ibunya, yang sangat berkuasa atas dirinya. Ibu Mus'ab sangat berharap agar anaknya tetap memegang teguh adat dan kepercayaan nenek moyang mereka. Kunas binti Malik yakni ibunda Mus'ab, seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tak dapat ditawar atau diganggu-gugat, ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggapnya enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya, tetapi Mus'ab tetap teguh dalam memilih jalan Islam. Mus'ab adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama kali menyebarkan Islam di Makkah. Beliau sangat bersemangat dalam menjalankan dakwah meskipun menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Sebagai pemuda yang berpendidikan dan terpelajar, Mus'ab menjadi salah satu utusan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang baru memeluk agama ini. Pada suatu hari ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka akan pakaiannya sebelum masuk Islam, tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah, menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya berkata yang artinya, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Suatu saat Mus'ab dipilih Rasulullah untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Yatsrib atau Madinah saat ini, untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan bayat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah. Di samping itu mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab yang baik, begitulah Mus'ab diberikan julukan. Dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah, suatu kota yang kelak menjadi kota hijrah, pusat para dai dan dakwah tempat berhimpunnya penyebar agama dan pembela Islam. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Sesampainya di Madinah, didapatinya kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah bayat di Bukit Aqobah. Tetapi tiada sampai beberapa bulan kemudian, meningkatlah orang yang sama-sama memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya.
Dengan petunjuk dan izin Allah, akhirnya Mus'ab bin Umair merangkul warga Madinah untuk memeluk agama Islam, tak kurang Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz, disusul pula oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan dengan keislaman mereka ini, berarti selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Warga kota Madinah saling berdatangan dan tanya-bertanya sesama mereka. Jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celap giginya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu, dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair diberikan tugas besar oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam di kalangan penduduk Madinah. Beliau menjadi orang yang sangat dihormati di kalangan kaum Ansor dan menjadi pengajar pertama di Madinah. Salah satu prestasi terbesar Mus'ab di Madinah adalah ketika ia berhasil membimbing banyak orang untuk memeluk Islam, termasuk beberapa pemimpin penting di Madinah. Mus'ab bin Umair juga ikut berperan dalam Perang Uhud. Di medan perang ini, beliau menunjukkan keberanian dan keteguhan yang luar biasa. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, Mus'ab tetap berada di sisi Nabi Muhammad SAW dan berjuang hingga akhirnya beliau syahid. Dalam Perang Uhud, Mus'ab membawa bendera Islam dan bertempur dengan sangat gigih. Ketika beliau syahid, ia jatuh di medan perang dengan tubuhnya yang penuh luka dan darah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata, yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sa'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di Perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus, sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur, dan bendera jatuh. Mus'ab syahid sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkata Habah Ibnul Urat, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap keridoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang syahid di Perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah kebagian kepalanya, dan kakinya tutuplah dengan rumput idskir. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama, untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang, Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang artinya, di antara orang-orang mumin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Kemudian memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya, seraya bersabda, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandangan ke arah medan serta para syuhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak, Rasulullah berseru, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, beliau bersabda, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya.
Kisah hidup Mus'ab bin Umair menunjukkan pengorbanan yang luar biasa dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW dan memperjuangkan agama Islam. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan terhormat, ia memilih untuk meninggalkan segala kemewahan demi membela Islam. Bahkan, dalam perang Uhud, ketika tubuhnya ditemukan setelah syahid, tidak ada cukup kain kafan untuk membungkus jenazahnya. Hanya sehelai kain yang tersedia, namun ketika ditutupi di bagian kepala, kaki Mus'ab yang terurai akan terlihat. Maka, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar bagian kaki jenazahnya ditutupi dengan rumput atau dedaunan. Mus'ab bin Umair adalah contoh seorang sahabat yang berani meninggalkan segala kemewahan dunia demi membela dan menyebarkan agama Allah. Pengorbanannya, terutama dalam dakwah di Madinah dan perjuangannya di Perang Uhud, menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan untuk agama. Keberanian dan pengorbanan beliau di medan perang membuat namanya dikenang sepanjang sejarah Islam.